Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat siang kepada subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Baik Sobat Tani, pada kesempatan siang kali ini saya akan membagikan sharing tentang cara memaksimalkan sambungan baru, yang mana di sambungan lamanya untuk kondisi buahnya belum dilakukan pemetikan semuanya, maka kita lakukan pemangkasan tipis-tipis. Dan ada trik tertentu yang harus kita lakukan. Jadi sebelum melakukan pemangkasan totalnya, seperti itu Sobat Tani. Oke, seperti contoh yang ini contohnya ya. Walaupun ini belum dilakukan pemetikan, akan tetapi untuk sambungan barunya tuh sudah jos gandos ya. Apalagi kalau sudah dilakukan pemangkasan totalnya. Seperti itu Sobat Tani. Supaya sambungan baru itu bisa pertumbuhannya baik seperti ini ya. Ini ada triknya ya Sobat Tani. Seperti ini. Walaupun sambungan lama belum dilakukan pemangkasan total, tapi untuk sambungan barunya sudah sesubur ini. Ini ada trik tertentunya ya Sobat Tani. Ini pun sambungan baru. Jadi silahkan untuk tutorialnya disimak sampai habis tentunya, supaya tidak terjadi gagal paham. Nah, ini sambungan baru juga, ini sambung dahan, klon daun lebar, yang mana untuk pemetikan buahnya ya belum selesai. Jadi untuk trik, salah satu langkahnya yaitu mewiwil atau mengurangi bahan sambungan lama. Ketika sambungan lamanya ini akan segera dilakukan penggantian sambungan baru. Seperti ini contohnya. Ini sambungan baru klon Arsad, dan ini sambungan lamanya Tugu Blerek. Ini belum selesai dilakukan pemetikannya, baru satu kali putaran, maka kita maksimalkannya seperti ini dulu. Untuk tunas yang nongol sekarang kita bersihkan semua, kita wiwil ya tuh. Nah, jadi gundul ya. Ini tinggal menunggu kurang lebih 1 bulan lagi, nggak nyampe 3 minggu lah ya, kita adakan pemangkasan total. Dari sini ini kita lepas, kita naikkan sambungan barunya ini ya, klon Arsad. Nah, jadi kalau sudah kita bersihkan seperti ini, jadi untuk unsur hara itu akan terfokuskan ke bahan yang sambungan baru ya, seperti itu. Dan fokus ke buah, nggak apa-apa, fokus ke buah. Ini artinya Sobat Tani, buah yang ada sekarang ini ketika sudah dilakukan pemanenan, nanti ketika menjadi biji cherry green beet nanti kering, akan terjadi bobot karena ikut menyerap unsur hara yang telah kita taburkan ya, nggak apa-apa. Nah, seperti halnya contoh nih, ini kan yang atasnya punggeman ya, akan saya ganti dengan sambungan baru. Lihat yang belum kita fokuskan seperti ini ya, rantingnya hanya 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Padahal ini penyambungan di bulan 12, 5 ruas ya Sobat Tani. Karena apa? Karena belum kita fokuskan. Jadi untuk unsur haranya terserap ke sini. Nih. Kalau kita pruning semua atasnya, kita gundulin, kita sisain buahnya saja seperti yang ini ada contoh nih kita. Nah, ini kita pruning semua, kita tinggal nunggu 3 minggu kemudian kita petik, kita pangkas total. Walaupun belum dipangkas total, untuk pucuknya ya tuh sudah kita pruning, maka untuk unsur haranya akan terfokuskan ke sambungan baru tuh hasilnya. Ini sama-sama bulan 12, jadi beda ya untuk unsur haranya.
Kenapa yang ini bisa subur? Karena sudah kita pruning sambungan lamanya. Kita hitung ruasannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas. 8 ruas. Kita cek yang posisinya sendirian tanpa hambatan yang lainnya. 8 ruas tadi ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mau ke 9 ruas. Jadi beda. Ya. Kalau ini tanpa dahan yang lain-lainnya. Sambung dahan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas. Sobat tani, jadi yang ini akan kita pruning. Kita sisain ya, sisain buahnya aja. Mengingat yang ini kurang pertumbuhannya. Yang lainnya sudah 8 ruas mau ke 9. Ini baru 5 ruas. Jadi kita akan pruning ya. Berhubung saya tidak membawa kameramen, jadi saya cut dulu ya untuk videonya. Kita nanti akan review kembali setelah pruningnya. Oke sobat tani, sekarang sudah kita pruning dan yang tersisa hanya beberapa dompol buahnya saja. Kita naikkan kameranya ke atas. Nah ini tuh, sekarang sudah kita gundulin ya. Tuh. Dan ini dia bahan yang sudah kita turunkan. Oh, banyak sekali ya, seperti sangkar babi atau sudung babi. Nah, ini udah tua, lumayan. Kita kumpulin. Jadi jangan salah ya sobat tani. Kenapa ini walaupun satu dompol, karena masih muda belum kita pangkas. Jadi jangan salah hitung-hitungannya sobat tani ya. Kita harus paham rumusnya ya. Jadi 100 dompol yang berisikan 20 gelondong. Nah, seperti ini. 100 dompol yang berisikan 20 gelondong itu 1 kilogram. Bayangkan jika ada 100 pohon yang sobat tani buang ya, walaupun per pohonnya 1 dompol maka 1 kilogram. Itu dari 100. Lah, kalau dari 1000 pohon berarti 10 kilogram. Nah, bayangkan kalikan saja 60.000 ya. 10 kilogram sudah bisa mencapai 600.000 itu nominalnya. Jadi 600.000 bisa kita belikan herbisidanya untuk menyiangi rumput kita ya. Jadi itu kali-kaliannya. Jadi jangan sampai untuk bagi yang sobat tani baru belajar, pemula, seperti saya contohnya, untuk yang bagi kurang modal, jadi sayang ya, walaupun 1 dompol ini kita perhitungkan. Jadi nominal 600.000 itu bisa buat kita beli herbisidanya atau tambahan buat beli pupuknya, seperti itu. Beda halnya dengan yang tebal modal ya sobat tani. Kalau seperti yang untuk modalnya pas-pasan ya lumayan ya, untuk di angka nominal 600.000 itu dari 1.000 pohon, dari 1.000 pohon. Bayangkan, kita bayangkan lagi jika untuk kebun sobat tani itu lahannya 5.000 pohon. Nah berarti sudah 50 kg, dikalikan harga sekarang lumayan ya, untuk nominal 3 juta. Tuh 3 juta sudah bisa buat beli pupuknya lagi, dan seperti insektisida, racun herbisida. Nah, jadi masih banyak manfaatnya. Jadi untuk yang 1 dompol bahkan yang seperti itu tuh ya, masih kita perhitungkan karena ini tidak lama lagi ya sobat tani. Hanya menunggu 3 minggu lagi tuh, atau 1 bulan kita petik, kita nikmatin hasilnya. Beda halnya dengan yang sekarang posisi demegan ya. Nah seperti contoh ini nih, yang dilepas di posisi daun atau bahan yang saya lepas di dahan yang ini demegan. Kalau demegan ini
saya tidak rekomendasikan karena akan terjadi buah penyelang. Jadi kita lepas saja. Nih, cukup banyak nih. Wow. Jadi bahan yang tidak berguna ini sebanyak ini ya Sobat Tani. Nih, yang tadi yang sebelum kita lakukan pemangkasan atau pruning. Jadi bisa Sobat Tani bayangkan atau kita analisa dan logika. Ya, sebanyak ini nggak berguna lagi untuk tahun 2026-nya nanti. Ngapain kita lama-lama kita menunggunya nanti lagi untuk menurunkannya ya. Jadi dari sekarang monggo. Jadi untuk unsur haranya tidak termakan lagi dengan dahan-dahan atau ranting-ranting yang sudah seperti ini. Nih. Ya. Jadi segeralah kita lakukan pemangkasan kalau sudah seperti itu. Maka untuk unsur hara akan full nantinya terfokuskan ke sambungan baru yang ini. Seperti itu. Jadi seperti itulah cara memaksimalkan sambungan barunya ya Sobat Tani. Wow, luar biasa sekali. Bahan sebanyak ini tidak bermanfaat. Oke Sobat Tani, nah dari sini kita simpulkan untuk poinnya, jangan kita gerasa kerusuk, jangan kita menyepelekan sesuatu. Walaupun sedikit, satu dompol ini sedikit demi sedikit kita kumpulkan menjadi banyak ya, seperti itu. Oke, walaupun di pelajaran sekolahan kita dulu sedikit demi sedikit dikumpulkan ya, lama-lama menjadi bukit ya, sama halnya seperti ini. Walaupun dompolannya sedikit, hanya satu dompol, jika banyak dari sekian ribu pohon maka dikumpulkan menjadi banyak ya, seperti itu. Dan kita akan kembali ke pohon yang ini ya Sobat Tani. Nah, inilah contoh yang dari awal, dari masa penuaan pemetikan awal ini sudah dipetik sekali, dan ini sisanya. Ketika memasuki fase penuaan, ketika itu saya langsung meruningnya. Maka untuk unsur haranya fokus ke sambungan baru ini ya. Tuh. Kalau yang pohon ini saya memang ketika itu tidak melakukan pruning atasnya. Ketika memasuki fase penuaannya, maka alhasil kalah ya. Yang lainnya ini di sambungan bulan 12 udah 8 ruas rata-rata, yang ini baru 5 ruas. Jadi disitulah letak ya, letak kerugian kita di ruas, yang mana panjang ruas ini membantu penghasilan buah nanti di tahun 2026. Nah, inilah kerugian saya ya. Sekaligus untuk pohon yang ini dijadikan acuan pembelajaran kita untuk Sobat Tani kita semuanya ya. Nah, jadi inilah pembuktiannya ya Sobat Tani. Tuh, ini yang tidak bergunanya, dan ini yang bergunanya untuk tahun 2026. Oke Sobat Tani, awas jangan salah, untuk trik penggundulan seperti ini hanya untuk yang tidak akan dilanjutkan ya. Seperti saya ini penggeman, saya tidak akan melanjutkan penggemannya, saya hanya fokus ke sambungan baru. Makanya untuk yang ini saya turunkan semua. Beda halnya dengan posisi kita melakukan penyambungan baru di sambungan yang sudah ada, yang mana ya sambungan yang ada itu adalah sambungan unggulan atau berkualitas. Itu beda ya mindsetnya, awas jangan sampai keliru. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini, dan mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil tentunya dari konten video kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.